Setelah Wali Paidi menghadap, sang Sultanul Aulia berkata padanya, "Paidi, sini aku minta rokoknya dan tolong sekalian masak air buat kopi," katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, jumpa lagi di channel The Content. Saya akan menceritakan sebuah cerita yang menurut saya ini lucu tentang seorang wali. Namanya adalah Wali Paidi. Bila ditanya siapa Wali Paidi sesungguhnya, sampai hari ini tokoh tersebut belum jelas siapa sebenarnya. Apakah hanya tokoh fiksi atau memang asli ada di dunia nyata. Jadi Wali Paidi ini adalah anak ketiga dari 3 bersaudara, teman-teman. Dia anak terakhir, kakaknya yang pertama namanya adalah Soleh, dan sekarang dia jadi kiai di daerah Kediri. Pertama, Wali Paidi. Tiap hari Arafah ada perkumpulan 40 wali di atas gunung sekitar daerah Mekah. 40 wali ini tersebar ke seluruh pelosok dunia, dan setiap tahun mereka memang berkumpul di atas bukit itu. Maaf, tempatnya dirahasiakan. Di antara mereka ada wali yang datang dengan cara terbang, naik sejadah seperti Aladin, dan ada pula yang muncul dari bumi. Ada pula wali lain yang datang dengan naik burung. Begitu pula ada yang celing bisa langsung sampai lokasi gunung berbukit itu. Namanya juga wali ya teman-teman. Jadi mereka memiliki karomahnya masing-masing. Acara tahunan ini dipimpin langsung oleh raja para wali yang setiap masa hanya ada satu orang di seluruh jagat semesta ini. Ketika para wali sudah berkumpul di atas bukit, mulai terdengar dentuman-dentuman dan lantunan zikir yang terpancar dari hati mereka. Di atas bukit itu pula para malaikat berwujud awan ikut menyemarakkan acara reuni tahunan itu, lengkap dengan hembusan angin sepoi-sepoi, berlantunkan takbir, tahmid, dan tahlil, teman-teman. Tampak dari kejauhan di bawah bukit ada orang yang nampak tidak terlalu tua, sedang tertatih-tatih dan sangat kesulitan ketika hendak menaiki bukit. Ini berbeda dengan wali-wali yang datang sebelumnya. Seorang tua ini tampak sungguh sangat kesulitan mencapai titik bukit tujuan. Dengan tongkatnya, dia berusaha melewati bebatuan yang terjal dan berliku. Kadang harus berhenti sebentar untuk mengatur pernafasannya, lalu beranjak menaiki bukit lagi. Setelah sampai di puncak, gemuruh napas orang tua ini makin nampak tersengal kecapean. Pakaiannya basah, jubah putih kecoklatan, dan nampak agak kotor. Walaupun kelelahan, wajahnya selalu tersenyum dari wajahnya. Bisa dikatakan orang ini tidak gampang lian, tawadhu, dan sangat sopan. Para wali pun yang sudah berkumpul menghentikan aktivitas setelah melihat kedatangan orang tua ini. Suasana tiba-tiba hening, satu persatu para wali menyalami orang ini dengan penuh hormat dan takzim, teman-teman. Ahlan wa sahlan ya Habibullah, ya Sultanul Aulia, ucap mereka semua. Ternyata orang yang tampak biasa sekali ini adalah rajanya para wali. Keramat dan kesaktiannya seakan tidak ada sama sekali, tak nampak sebagai seorang raja para wali. Tiba-tiba Sultanul Aulia ini berkata, "Tolong panggilkan Paidi, arek Indonesia itu suruh ke sini," ucapnya. Di sela-sela kerumunan para wali muncullah seorang pemuda dengan jas layaknya tentara dan peci hitam yang agak tinggi. Dari wajahnya terlihat kalau Paidi ini pemuda yang kocak. Sambil cengar-cengir, pemuda ini mendekati sang Sultanul Aulia dan mencium tangannya. Setelah Wali Paidi menghadap, sang Sultanul Aulia berkata padanya, "Paidi, sini aku minta rokoknya dan tolong sekalian masak air buat kopi," katanya. Ternyata wali yang kemana-mana membawa rokok dan kopi hanya Wali Paidi dari Indonesia, teman-teman. Sehabis dari pertemuan di Mekah, Wali Paidi kembali lagi ke Indonesia. Ia ingin mencoba ilmu yang baru saja didapat dari temannya yang juga seorang wali dari India. Namanya Nasir Khan. Ilmu itu disebut sebagai melipat bumi.
Teman Wali Paidi ini memang terkenal sakti. Seluruh biksu di India tidak dapat menandingi kesaktiannya. Bahkan biksu dari Tibet banyak yang masuk Islam setelah kalah bertarung dengan Nasir Khan ini. Ketika berangkat ke Mekah, Wali Paidi ini nunut temennya yang dari India. Wali Paidi hanya disuruh menggandeng tangannya, lalu tiba-tiba celing, Paidi dan temannya Nasir Khan ini sudah berada di Mekah, di atas bukit tempat pertemuan rutin. Dan karena kasihan, Wali Nasir Khan ini mengijazahkan ilmu melipat bumi kepada Wali Paidi, teman-teman, supaya di acara pertemuan-pertemuan yang akan datang dia tidak repot mencari tebengan lagi. Astaga. Wali Paidi mencoba memejamkan matanya dan mulutnya mulai berkomat-kamit membaca doa-doa khusus. Tiba-tiba tubuh Wali Paidi terasa dingin. Bumi yang didudukinya terasa seperti es. Wali Paidi membuka matanya dan tampak di depannya sebuah bukit yang tertutup es. Lalu dia melihat ke bawah, ternyata bumi yang didudukinya juga terbuat dari es. "Di manakah aku ini?" kata Wali Paidi. Wali Paidi berdiri melihat ke sekelilingnya. Semuanya tampak putih tertutup salju. Wali Paidi kemudian berjalan mengitari tempat yang belum pernah dilihat selama hidupnya. Sepi, tiada orang sama sekali. Lamat-lamat Wali Paidi mendengar ada orang yang bersenandung membaca sholawat. Dengan perlahan Wali Paidi mengikuti asal suara senandung sholawat tersebut. Dan tampaklah di depannya seekor beruang putih membungkuk di tepi sungai mencari makanan ikan segar. Masya Allah, ternyata yang bersenandung itu bukan manusia ternyata. Wali Paidi berhenti. Beruang putih itu menoleh kepada Wali Paidi dan berkata kepadanya, "Assalamualaikum," ucap beruang itu, teman-teman. "Waalaikumsalam," jawab Wali Paidi dengan penuh perasaan kaget dan heran. "Kamu Wali Paidi ya? Aku tadi dapat kabar kalau nanti ada orang yang kesasar ke sini, namanya Wali Paidi," terang beruang itu. Setelah memakan ikan yang baru didapat, sang beruang putih itu melanjutkan dan berkata lagi, "Kamu jangan khawatir, memang sudah biasa. Orang belajar itu tidak bisa langsung menguasai ilmu yang baru didapatnya. Cobalah sekali lagi," kata beruang tersebut, lalu pergi meninggalkan Wali Paidi. Wali Paidi diam seribu bahasa. Ia menonggak ke atas, melihat posisi matahari. Ternyata dia kesasar ke kutub selatan dan bertemu beruang putih yang bisa bicara, bersolawat dan berzikir saat dia bekerja mencari ikan segar untuk dimakan, teman-teman. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, Wali Paidi pun mulai merapal doanya kembali dan celing, entah sampai mana lagi. Oke, kita lanjut di part 2 selanjutnya. Sampai jumpa di channel The Content. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.